Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Lapak Tekno. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya Realme GT Master Edition mendapatkan update software Realme UI versi 4.0 dengan base Android 13. Total ukuran file update-nya lumayan besar nih teman-teman, yaitu sekitar 5,4 GB. Dan di video kali ini aku akan membahas sedikit mengenai perubahan yang aku rasakan setelah update software Realme UI versi 4.0 ini. Sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Secara umum ada dua perubahan yang menonjol dari update software kali ini. Yang pertama tentu pada bagian tampilan user interface-nya yang baru yang sekarang menggunakan Android 13. Sedangkan yang kedua ada pada sektor performanya. Banyak perubahan yang bisa kita rasakan pada bagian tampilan UI-nya. Secara keseluruhan, semua bagian tampilan antar mukanya berubah mengikuti UI yang baru. Mulai dari tampilan quick setting, tampilan menu pengaturan, desain always on display yang lebih beragam, sampai animasi saat pengisian daya juga ikutan berubah. Desain baru yang diadaptasi oleh Realme UI 4 ini membawa nuansa yang lebih simpel dan terlihat lebih fresh. Selain itu, transisi beralih antar halaman juga terasa lebih lancar dan lebih smooth dari versi sebelumnya. Bagi yang sudah bosan dengan tampilan UI di versi 3.0, kalian bisa coba tampilan UI yang baru dari versi 4.0 kali ini. Ada satu hal lagi yang lebih menarik buat kita bahas di sini, yaitu peningkatan performa setelah update software ke Realme UI 4.0. Adanya peningkatan performa dalam update kali ini, pertama kali aku rasakan ketika sedang main game. Di sini aku ada 3 game yang sering aku mainin. Yang pertama ada PUBG Mobile, yang kedua ada Mobile Legends, dan yang terakhir ada game Genshin Impact. Seperti yang bisa kita ketahui, kalau game Genshin Impact adalah salah satu game yang paling berat di HP Android ataupun HP iOS. Perubahan di sini yang aku rasakan dalam bermain game yaitu gameplaynya terasa jadi lebih smooth, FPS-nya jadi lebih stabil, dan frame yang ngedrop juga jarang sekali di game Genshin Impact ini. Terasa beda banget dari gameplay sebelumnya saat masih menggunakan Realme UI versi 3.0. Untuk game lain seperti PUBG Mobile, experience-nya masih sama, nggak ada masalah saat bermain game. Settingan tertinggi juga masih ada di smooth extreme. Sedangkan untuk game Mobile Legends, tampaknya masih ada bug dari sisi gamenya. Settingan refresh rate yang kebuka kadang mentok di ultra, kadang hilang dan balik lagi ke settingan high. Walaupun saat ini masih bisa dibuka settingan ultranya, tapi FPS yang didapat hanya mentok di 60 FPS saja. Dimana seharusnya dengan settingan ultra, FPS-nya bisa sampai 120 FPS. Selain aku coba bermain game, di sini juga aku tes performa setelah update dengan Antutu Benchmark dan hasilnya ada peningkatan walaupun nggak terlalu banyak. Tapi saat dites dengan CPU throttle, di situ baru terasa perbedaan update kali ini. Seperti yang dapat kalian lihat, ini adalah hasil pengujian benchmark dari CPU throttle, di mana di sini aku bandingkan Realme GT Master Edition dengan Xiaomi 12 Lite. Keduanya sama-sama dibekali dengan prosesor Snapdragon 778G, namun saat diuji secara bersamaan, terlihat Realme GT Master Edition memiliki performa yang jauh lebih stabil. Bahkan grafiknya hampir rata di atas 90%. Hasil tes ini bahkan lebih baik dari tes sebelumnya saat masih menggunakan UI 3.0. Jujur baru kali ini aku melihat HP yang saat diuji dengan CPU throttle hasilnya bisa sangat stabil seperti ini, bahkan tanpa tambahan cooler. Sedangkan performa dari Xiaomi 12 Lite yang terlihat kurang stabil kemungkinan karena di limit di bagian softwarenya, mengingat perbedaan suhu dari kedua HP ini yang memiliki selisih hampir 5 derajat Celcius. Selain dari sektor performa, mungkin ada yang penasaran dengan daya tahan baterainya, apakah lebih irit atau lebih boros setelah update software. Beberapa user di grup Facebook mengatakan baterainya makin irit dan nggak sedikit juga yang bilang makin boros setelah update. Tapi selama aku pakai HP ini setelah update, aku sendiri nggak merasakan perubahan yang signifikan di sisi baterai. Malahan, aku merasa baterainya lebih boros terutama saat digunakan buat bermain game. Setelah melakukan update software, tentu tidak lepas dari yang namanya bug atau masalah yang terjadi pada perangkat.
Di sini aku menemukan satu bug yang cukup mengganggu ketika pertama kali membuka aplikasi game. Seringkali game yang seharusnya berada dalam posisi landscape malah terbuka dalam posisi portrait. Seperti yang bisa kalian lihat dalam video ini, saat aku membuka game posisinya malah portrait yang seharusnya terbuka dalam posisi landscape. Namun masalah ini bisa diatasi dengan menutup game dan membukanya kembali. Selain bug tersebut, ada satu masalah yang sudah diperbaiki dalam update software kali ini, yaitu masalah kecepatan koneksi pada jaringan Wi-Fi-nya. Sebelum update software, koneksi Wi-Fi di HP ini sangat lambat kalau terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi yang pakai channel width 40 MHz. Mungkin teman-teman yang punya Wi-Fi di rumah pernah mengalami masalah ini. Untuk mengatasi masalah tersebut biasanya dengan cara merubah channel width ke 20 MHz. Masalah ini lumayan mengganggu ketika kita pakai Wi-Fi di cafe atau di tempat umum. Untungnya masalah tersebut sudah diatasi pada update software kali ini. Secara keseluruhan, update software kali ini membawa perombakan yang lumayan besar dari sisi UI-nya. Adanya peningkatan performa juga menjadi nilai plus pada update software kali ini. Meskipun masih ada bug yang bisa kita temukan, semoga kedepannya ada update lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa aku bagikan dalam video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tekno.